بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع بسنته إلى يوم القيامة أما بعد. Taib jemaah sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah kemarin kita tidak sempat berjumpa ya. Qadarullah ada undangan daurah ya. Terakhir kita baca Al-Baqarah ayat berapa ya? Sampai ayat berapa kita? Kenapa? 270. Hari ini 270 berarti ya. Baik. Silakan buka Qur'annya di halaman 46. Surat Al-Baqarah ayat 270. Sudah ketemu jemaah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. 2 3. وما أنفقوا. Qafnya itu memantul dan qaf itu termasuk di antara huruf-huruf yang harus dibaca tebal. Wa ma anfaqtum. Ulangi lagi. Ya, perhatikan jemaah, ketika ada ra sukun didahului oleh harakat fathah, maka ra-nya harus dibaca tafkhim ya. Dibaca tafkhim atau tebal. Jadi bacaannya bukan nadartum tapi au nadar, nadar. Au nadartum min nadr. Ini juga dzalnya dialirkan suaranya ya. Min nadrin fa inna Allah ya'lam. Ulangi lagi 2 3. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Baik jemaah, coba sekarang kita bedah hukum tajwidnya sesuai dengan hukum-hukum tajwid yang sudah kita pelajari di pekan-pekan sebelumnya. Anfa, di situ ada nun sukun bertemu huruf fa, namanya bacaan apa jemaah? Ikhfa, hakiki.
tummi. Ada mim sukun bertemu dengan huruf mim, namanya apa? Idgham mimi. Hukum mim sukun itu ada berapa jemaah? Ada 3. Yang pertama idgham mimi, yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Yang kedua ikhfa syafawi, apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Dan yang ketiga adalah izhar syafawi, ketika mim sukun bertemu selain mim dan selain ba. Baik. Kita lanjutkan terlebih dahulu. In tubdus sadaqati fa ni'mahi. 2 3. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Di situ ada bacaan khairul lakum, khairul lah, dhammatain bertemu dengan huruf lam. Namanya bacaan apa jemaah? Bacaan apa? Idgham bila gunna. Huruf idgham bila gunna itu ada berapa? Ada 2. Apa saja? Lam dan ra. Idgham itu ada berapa dalam hukum nun sukun dan tanwin? Ada 2. 1 idgham bi gunna, yang kedua idgham bila gunna. Kalau idgham bi gunna hurufnya apa saja? Ya, nun, mim, waw. Baik, kita lanjutkan. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. 1 2 3. Di sini ada kalimat walakinna, namanya bacaan apa? Gunna musyaddada. Kemudian ada bacaan mayya, nun sukun bertemu ya, namanya bacaan idgham. Ahsantum. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Di sini ada kalimat min khairin, nun sukun bertemu huruf kha. Namanya bacaan apa jemaah? Bacaan idhar halki. Idhar halki itu tempat keluarnya di mana? Bukan tempat keluarnya. Hurufnya ada berapa? Ada 6. Apa saja? Hamzah, ha, ha, ain, ghain, kha. Bagaimana cara membacanya? Ya, suara nun atau tanwinnya dibaca jelas tanpa ditahan, tanpa dijeda. Baik, kita lanjut. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah.
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Baik, wa antum la, tumla. Namanya bacaan apa ini? Tumla. Mim sukun bertemu lam. Namanya bacaan idhar syafawi. Kalau antum menyebutkan idhar, jelaskan jemaah. Idhar syafawi atau idhar halqi ya, karena ada idhar halqi, ada idhar syafawi, ada namanya idhar mutlak atau idhar wajib ya. Apa yang dinamakan idhar mutlak atau idhar wajib jemaah? Kita sudah pernah belajar di sini ya, sudah pernah ana jelaskan juga. Apa yang dinamakan idhar mutlak atau idhar wajib? Setiap nun sukun bertemu huruf iya atau huruf wawu dalam satu kata ya. Contohnya apa? Dalam Al-Qur'an ada 4. Coba sebutkan. Dunya. Terus sinwanun inwanun asantum. Baik, kita lanjutkan. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard. Ayo 2 3. Ya, perhatikan jemaah, huruf o ya, huruf o ya, itu diantara huruf-huruf isti'la. Ada yang masih ingat di mana tempat keluarnya huruf o? Di mana? Ayo, ada yang bisa menjelaskan ya, silakan. Di mana? Gigi siri atas. Gigi siri atas. Bagian mananya? Pangkal. Baik. Ujung lidah ditemukan dengan pangkal gigi seri bagian atas. Jadi sebelum gusi ya, tidak menyentuh gusi jemaah ya. Terus di antara sifat huruf to apa jemaah? Isti'la sama iqbaq namanya. Sehingga kalau baca to harus dibaca tebal ya, harus tebal maksimal. La yastati, bukan tati ya. Kalau tati nanti mirip huruf ta ya. Ulangi lagi. Lil fuqara 2 3. Ya, di sini antum otoknya masih kurang tebal kan. La yastati ya, bukan tati ya. Ulangi lagi. Pangkal lidahnya naik. Jadi lidah bagian belakangnya itu naik ke langit-langit di atasnya dan nempel ke langit-langit di atasnya. Coba ulangi lagi. Ulangi dari la yastati'una. 2 3. Di sini di tempat antum enggak ada tanda wakafnya jemaah. Di mana? Kenapa? Di mana? Bil ard. Qaf lam. Shad lam. Oh, itu berarti lebih baik lanjut ya. Kita ulangi lagi berarti. Terus di minat ta'affuf itu ada tanda apa penyantum? Tidak ada. Di minat ta'affuf ada tanda? Ya udah kita berhenti di situ. Baik. La yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Ayo 2 3.
Taib, di kalimat al-jahilu ini bacaan atau hukum bacaan apa jemaah? Apa? Al-Qamariyah. Kita belum belajar matobiyah. Al-Qamariyah. Di pelajaran paling depan dari buku ini ya, kita belajar namanya yang disebut dengan hukum al. Hukum al itu ada berapa jemaah? Yang pertama adalah Al-Qamariyah yang dibaca idhar ya. Kemudian yang kedua Asy-Syamsiyah yang dibaca idgham. Ciri-cirinya apa perbedaan Al-Qamariyah sama Asy-Syamsiyah? Kalau Al-Qamariyah setelah al huruf ya huruf hidup bukan bertasydid. Kalau Asy-Syamsiyah setelah alif lam itu huruf bertasydid. Itu bedanya. Baik. Kemudian At-Ta'affuf ini bacaan apa? Asy-Syamsiyah. Baik, kita lanjutkan. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. 2 3 Ta'rifuhum bi. Ini bacaan apa jemaah? Apa? Itu kom? Iklab. Hum bi. Mim sukun bertemu ba. Kalau iklab itu nun sukun bertemu ba. Kalau mim sukun ketemu ba namanya ikhfa syafawi. Baik. Diingat-ingat jemaah ya. Kita lanjutkan. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Ayat yang ke-274. Ayat yang terakhir ini nanti antum bedah hukumnya, ada hukum bacaan apa saja ya. Nah, tapi kita baca dulu sampai selesai. Di sini tidak ada tanda wakafnya jemaah. Kalau punya ada ini los ini sampai ujung ini ya. Ada yang mushaf cetakan Indonesia ada tanda wakaf di mana? Panjang juga ya. Ya, baik, kita coba ya. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. Ngepres ya. Ayo diulangi lagi. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Baik jemaah, kita bedah ada bacaan apa saja di ayat ini sesuai dengan hukum-hukum tajwid yang sudah kita pelajari. Sebentar. Kita terakhir pembahasannya sudah sampai hukum apa jemaah? Mim sukun ya. Mim sukun, kemudian bunda musyaddada sama tanda waqaf dalam Al-Qur'an. Iya, mim sukun ya terakhir ya. Betul jemaah? Mim sukun terakhir. Baik. Sampai hukum mim sukun, di sini ada bacaan apa saja sesuai dengan buku yang sudah kita pelajari. Ayo. Yang pertama jemaah. Alladzi Allah ya, itu bacaan apa? Asy-Syamsiyah. Itu pelajaran pertama yang kita pelajari ya. Jangan lupa. Terus yumfi namanya ikhfa haqiqi. Terus
Amwa, mim sukun bertemu wawu namanya idhar syafawi. Sebutkan ya. Terus ikhfa syafawi. Terus bil laili, ya sama itu asyam. Kemudian wan nahar, ya wan nahar asyams. Selain hukum asyams ya, di wan nahar ini hukum apa lagi? Gunna, ya gunna musyaddadah, ya thayyib. Tapi di sini hukumnya, meskipun di sini apa namanya masuk kategori hukum asyams ya, tapi di sini ada dengungnya. Kenapa? Karena nun bertasydid. Thayyib, lanjut. Sirrawa, namanya bacaan apa ini? Idgham bi gunna. Thayyib, lanjut. Bacaan apa ini? Ifa hakiki, ya jangan ketukar ya. Terus falahum idhar syafawi. Terus hum'i idhar syafawi. Terus inda ikhfa apa? Ikhfa hakiki. Sebutkan, jangan ikhfa aja ya. Ayo lanjut. Rabbihim wa, jangan rabbihim aja ya, rabbihim wa ya. Apa ini? Idhar halqi, idhar syafawi. Baik. Fun'an, apa ini? Idhar halqi. Terus alaihim wa, idhar syafawi. Terus masih ada lagi? Ya hum ya. Apa ini? Nah, ini kita belum belajar mad ya. Kalau kita nanti sudah belajar mad, lebih banyak lagi satu ayat ini hukumnya. Yang paling banyak di sini adalah mad tabi'i yang jelas. Dari setiap lembaran atau halaman yang antum buka, itu paling banyak hukum mad tabi'i pastinya. Nah, oleh karena itu kebanyakan orang-orang salah itu di mad tabi'i karena memang paling banyak. Makanya antum harus paham betul bagaimana hukumnya, bagaimana cara mempraktekkannya, bagaimana ukuran panjangnya, antum harus paham. Sehingga mad tabi'i ini tidak lagi menjadi mayoritas kesalahan yang terjadi di antum yang sudah belajar tahsinnya. Baik. Kita lanjutkan jemaah ya materinya ya. Kita malam hari ini akan mempelajari hukum-hukum idgham atau idgham ditinjau dari sifatul huruf dan makharijul hurufnya. Di depan kita sudah belajar idgham, ada yang disebut dengan idgham bi gunna, ada yang disebut dengan idgham mimi ya. Nanti kita akan belajar idgham lagi, tapi idgham kali ini ditinjau dari sifatul huruf dan makharijul hurufnya, ditinjau dari tempat keluarnya dan karakter hurufnya. Baik, kita baca di sini hukum idgham. Jenis-jenis idgham dari sisi makhraj dan sifatnya. Ingat jemaah ya, idgham yang dimaksud di sini adalah idgham ketika dilihat dari sifatul huruf dan makharijul hurufnya. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama namanya idgham mutamathilain. Idgham apa jemaah? Idgham mutamathilain. Kapan ya? Yaitu pertemuan 2 huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Kemudian huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua, kemudian dibaca tanpa gunnah ya. Kecuali di bawah ada catatan khusus mim sukun bertemu mim dan nun sukun bertemu nun, maka dibaca dengan gunnah yang dipanjangkan. Baik, ana tulis terlebih dahulu. Bisa dipakai. Belum nyala. Sudah nyala.
Coba perhatikan ya. Malam nanti kita akan mempelajari tentang masalah idgham. Idgham ditinjau dari apa nama tadi? Sifat huruf dan bapak untuk menjadi idgham. Idgham. Ditinjau dari apanya? Ya. Sifatul huruf, sifatul huruf dan makhorijul hurufnya. Itu ada tiga. Yang pertama adalah idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain, yaitu pertemuan dua huruf ya yang sama makhraj dan sifatnya. Jadi makhraj dan sifatnya sama. Ada nanti pertemuan dua huruf, makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda. Jadi pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya dan sama sifatnya. Dengan kata lain, ini adalah pertemuan dua huruf yang sama. Kalau mim ketemu mim, kalau tak ketemu tak, kalau ba ketemu ba. Syaratnya yang pertama harus sukun, yang kedua harus berharokat. Itu syaratnya. Cara membacanya dimasukkan tanpa dibaca jemu, kecuali ketika mim ketemu mim dan sukun ketemu nun. Ya. Sampai sini saya ini mah, insya Allah mudah ya, mudah. Jadi pertemuan dua huruf ya, yang sama makhrajnya dan sama sifatnya. Baik teman. Baik, silahkan dilihat bukunya jemaah halaman 52 ya. Kita baca contohnya ya. Sebelum kita baca, saya ulangi lagi bagaimana cara membacanya. Yaitu huruf pertama dimasukkan ke huruf yang kedua, dibaca tanpa gunnah, kecuali di bawah itu ada, di paling bawah mim bertemu mim dan nun ketemu nun. Maka khusus kedua huruf ini nanti dibaca mendengung atau dibaca gunnah. Baik, pertama fama rabihati, fama rabihati. Jadi tidak boleh antum baca fama rabihati ya, tidak ditahan ya, langsung masuk. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Coba dibaca jemaah 2 3. Baik jemaah, selain kita membaca contoh dari pelajaran yang sedang kita pelajari saat ini, nanti setiap yang membaca sekaligus membedah hukum tajwid apa dari potongan ayat yang antum baca. Faham jemaah? Baik, langsung contohnya dari antum, Pak. Mikrofonnya ada? Oh ya, bisa, Pak? Belum. Ada. Ya. Kalla bal la tukrimunal yatim. Contoh idgham mutamatsilainnya di mana? Kalla. Oh, benar jemaah? Salah. Yang betul ingat ya, pertemuan dua huruf yang sama, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Yang benar apa, Pak? Ya, jangan dikasih tahu jemaah ya, biarkan jawab sendiri. Antum nanti ada gilirannya masing-masing ya, ada jatah masing-masing. Baik. Selain ada bacaan idgham mutamatsilain, ada bacaan apa lagi di sini, Pak? Dari yang sudah kita pelajari? Bingung antum kan ya? Tuh, jangan jawab yang baca ya, jangan orang lain ya. Ayo. Tidak ketemu. Ada bacaan Al-Qamariyah. Ya sudah, lanjut. Mana? Kha
Kho ya, ya kho. Ulangi lagi. Astaghfirullah. Kok bisa ganti? Iya, thayyib. Di mana contoh itu mutamathilainnya, Pak? Jangan ada yang ngasih tahu ya. Loh, kok sama sebelahnya ini? Ya, balla. Ingat ya jemaah, idgham mutamathilain itu pertemuan dua huruf yang sama. Pertama sukun, yang kedua berharkat. Sampai di sini paham? Iya. Kalau kalla itu satu huruf ya. Memang kalau dibedah, kalau ditulis sesuatu bacaan, memang nanti ada lam dua. Tapi kan di sini tidak tertulis ya. Ini kita menghukumi yang tertulis ya. Baik. Selain itu ada bacaan apa lagi Pak Selamat? Di kalimat al-akhirah. Baik. Ba'dahu. Nah, yang panjang-panjang ini ya, ayo lanjut. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Di mana contoh itu mutamathilainnya? Ya, berarti pertemuan kaf sukun dengan huruf kaf. Selain hukum itu ada hukum bacaan apa saja di sini? Di kalimat al-mautu terus ya, bacaan apa itu? Ifa hakiki. Terus ada lagi tumfi, bacaan idhar syafawi. Terus ya, bacaan apa itu? Idza biguna santu ba'dahu. Wa idza darabat taqridu. Mana qalqalahnya? Taqu. Wa idza darabat taqriduhum dzata shimali wa hum fi fajwatin min. Ya, di huruf jim sukun juga ada qalqalah. Wa hum fi fajwatin min. Ya, di mana contoh itu mutamathilainnya? Jangan dikasih tahu jemaah. Ya, tak sukun bertemu huruf ta. Terus selain itu ada bacaan apa saja, Pak? Gimana ini? Ya, bacaan apa itu? Thayyib, ada lagi? Bacaan apa? Ya, terus ada lagi? Ya, bacaan apa? Terus masih ada lagi? Ada lagi? Iya. Kalau dibaca itu ya, kalau disukunkan di situ enggak berlaku ya. Baik. Lanjut ba'dahu. Kho-nya ya, kho-nya. Rata-rata antum kalau baca kho itu pelit sekali ya. Dahulu, dakho, kho, kho, khi, khu. Ulangi lagi. Iya, hati-hati jimnya ya, khoroju ya. Di mana contoh itu mutamathilainnya? Qadda. Terus selain itu ada bacaan apa saja, Pak? Bacaan apa itu? Ya, ghunna musyaddadah. Terus ada lagi? Bacaan apa?
Al-Qamariyah. Terus ada lagi. Ya, ada lagi. Ya, lanjut ba'dahu. Ya, enggak ada baterainya palingnya. Taib, di mana contoh itu mutamathilannya? Halaka. Terus ada bacaan apa lagi? Kenapa? Iya, bacaan apa? Ya. Taib, ba'dahu. Kenapa? Ikhfa. Iya. Oh, tadi idhar tadi. Oh, ana dengarnya ikhfa ya. Salah Mas ya. Bukan idhar hakiki ya, enggak ada idhar hakiki. Ikhfa hakiki. Ya, yuk lanjut. Nah, sebelumnya. Ya, ra-nya tebal yang ujung. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Di mana contoh idgham mutamathilainnya? Iya, ba sukun bertemu huruf ba. Selain itu ada bacaan apa lagi? Ya, bacaan apa? Iya, thayyib, ba'dahu. Tenang ya, enggak kebagian nanti materi selanjutnya ya. Ayo dibaca. Di kitabi hada fa'alqi ilaihim thumma tawalla anhum. Ini kok banyak saktahnya ini ya. Ulangi lagi. Di kitabi hada fa'alqi ilaihim ya, harus hati-hati ya. Di sini ada banyak hak. Porsinya harus sama antara hak yang pertama sampai hak yang paling terakhir. Di mana contoh itu mutamathilainnya? Kok bingung antum? Nyari di mana itu? Ya. Di mana contoh itu mutamathilainnya? Yang baca dibaca, dijawab. Di mana? Tidak apa-apa, yang keras. Apa? Ilaihim. Terus di mana itu maksudnya? Ayo jemaah sebelahnya dibantu jawab. Ayo, ya. Di mana contoh itu mutamathilainnya? Ya, idhab bi ba sukun ketemu ba, antum kok nyasar ke ilaihim ya. Ya. Terus selain itu ada bacaan apa saja? Ayo jawab berdua, ayo cari. Jemaah ada bacaan apa di sini jemaah? Ya, ilaihim thu. Apa ini? Idhar syafawi terus. Thumma ya gunna musyaddada anhum. Ya, baik. Insyaallah idgham mutamathilah ini sangat mudah. Pokoknya ada pertemuan dua huruf yang sama, yang pertama sukun, yang kedua berharokat, itu namanya idgham mutamathilain. Tetapi jemaah, sekarang antum mungkin bingung, Ustaz, ini kalau misal ya ada mim sukun bertemu dengan huruf mim atau nun sukun bertemu dengan huruf nun, ini kita harus jawab yang mana Ustaz? Yang mim sukun ketemu mim kita
jawab idgham mimi atau idgham mutamathilain. Terus yang nun sukun bertemu nun kita jawab idgham bi gunnah apa idgham mutamathilain. Tergantung ya. Antum jawab dua-duanya. Ya. Kalau ditinjau dari hukum mim sukunnya maka namanya idgham mimi. Kalau dilihat dari makharijul huruf dan sifatul hurufnya namanya idgham mutamathilain. Pun demikian dengan nun sukun bertemu nun. Kalau dilihat dari hukum nun sukunnya maka namanya idgham bi gunnah. Kalau dilihat dari segi makharijul huruf dan sifatul hurufnya maka namanya idgham mutamathilain. Antum enggak usah bingung ya. Jawab aja dua-duanya ya. Kalau ketemu jawab dua-duanya ya. Baik, kita lanjut ya ke pelajaran yang lebih gampang ya. Ya, lebih gampang karena sudah ditentukan. Ini saja nanti yang masuk kategori idgham mutajanisain. Yang kedua namanya idgham mutajanisain. Kalau tadi idgham mutamathilain, pertemuan dua huruf yang makhraj dan sifatnya sama persis. Nah, ini sekarang ya kita dihadapkan dengan namanya idgham mutajanisain, yaitu pertemuan dua huruf yang sama tempat keluarnya, hanya saja berbeda sifat-sifat atau karakternya. Tempat keluarnya sama. Misalkan to ketemu dal atau dal ketemu to ya. Ini satu tempat keluar. Tapi apakah sama antara ta sama dal? Sifat-sifatnya sama atau tidak? Dal sama ta sifatnya sama atau tidak? Tidak sama. Kalau sama harusnya suaranya atau bunyinya sama. Apa bedanya sifat dal sama huruf ta? Kalau ta ada hamzahnya, kalau dal tidak ada hamzahnya. Ada lagi perbedaannya. Ayo coba kita sebutkan. Dal itu ada qalqalahnya, sementara ta tidak ada. Ya, itu bedanya. Makanya meskipun satu tempat lahirnya sama ya, jadi ibu yang sama ya, tapi sifatnya berbeda ya. Jadi orang yang kembar dari rahim yang sama, meskipun wajahnya mirip, karakternya pasti beda. Memang benar wajahnya mirip, tapi satu agak bundar, satunya lagi agak lonjong ya. Antum kalau lihat orang kembar, apakah mereka sama persis? Tidak, pasti ada yang membedakan antara keduanya ya. Satunya kadang agak gemukan sedikit, satunya lebih kurus ya. Ya meskipun ya perbedaannya enggak hanya itu ya. Jadi idgham mutajanisain membicarakan tentang huruf yang tempat keluarnya sama tapi sifatnya berbeda ya. Contohnya di sini. Nah, kita urut ya. Ini kok nyampur ya. Dari yang satu huruf misalkan ta atau dal, ini tempat keluarnya sama. Misal ta ketemu dal atau ta ketemu ya benar ya, atau sa ketemu zal sesuai contohnya, atau misalkan to ketemu ta ya. Langsung contohnya aja ya biar antum paham ya. Nanti kita bedah ya apa sifat-sifatnya, bedanya di mana, tempat keluarnya di mana. Ayo. Pertama kita baca hasadtum. Ini harusnya kalau kita baca sesuai hukum yang asli, di sini aslinya hasod, ada huruf qalqalah. Tapi karena di sini dalnya ketemu ta, ya, di mana dal sama ta ini merupakan huruf yang tempat keluarnya sama, maka ini harus diidghamkan. Yang tadinya dibaca hasodtum tidak boleh dibaca demikian, harus dibaca hasodtum. Jadi dalnya masuk ke huruf ta. Saya di sini bisa dipahami jemaah. Ya, tadi kita sudah bedah bedanya sifatnya dal sama ta, kita sudah bedah tadi. Apa tadi? Hamz sama qalqalah. Kalau ta itu hamz, kalau dal apa berarti? Apa lawannya hamz? Jahar. Nah, sama dal itu ada qalqalahnya sementara ta tidak. Sudah isya jemaah. Nah, tumatan dulu jemaah. Baik jemaah, kita lanjutkan sedikit ya. Tadi pas sudah waktunya adzan, antum malu-malu untuk adzan. Padahal muadzin itu keutamaannya banyak loh ya. Di antaranya muadzin itu sama Rasulullah didoakan ampunan. Terus di antara keutamaan orang yang adzan atau muadzin itu
seluruh benda, entah itu benda yang kering, yang basah ya, semuanya pokoknya yang mendengar suara antum itu nanti akan menjadi saksi ya di akhirat buat antum. Jadi antum kalau waktunya adzan aja kalau nggak ada muadzinnya ya. Ya, tapi kalau ada muadzinnya antum jangan rebut pahalanya ya. Nah. Baik, kita lanjutkan sedikit ya tentang itu mutajanisain ya. Kita langsung baca contohnya. Baik, di sini yang kedua asqalat da'awa. Di sini ada ta sama dal. Harusnya kalau dibaca sesuai tulisan asqalat da'awa. Tapi tidak boleh dibaca demikian. Harus masuk taknya huruf dal. Asqalat da'awa. Ayo dibaca 2 3. Terus contoh berikutnya huruf fa bertemu huruf dzal. Huruf fa sama huruf dzal di mana tempat keluarnya coba? Di mana? Ujung lidah, punggung ujung lidah ditemukan dengan ujung gigi seri bagian atas. Ujung lidahnya agak muncul sedikit. Dza, fa. Nah, tapi apakah sama sifat dari huruf fa sama huruf dzal? Beda. Di mana bedanya? Mana bedanya jemaah? As-sa itu ada hamzah. Kalau dzal jahar apa hamzah dzal ini? Jahar. Nah, itu bedanya salah satunya ya. Nah, oleh karena itu kalau antum baca tidak boleh antum baca yalhadz dzalik tapi yalhadz dzalik ya. Paham tuh jemaah? Jadi antum jangan baca yalhadz dzalik ya. Yalhadz dzalik. Seperti itu bacanya. Coba dibaca 2 3. Iya. Siapa yang selama ini ya sampai malam ini yang ketika ketemu tulisan ini bacanya yalhadz dzalik? Ayo. Ngaku jemaah. Benar ya? Siapa yang sampai tadi sebelum ana jelaskan ya, yang baca kalimat ini yalhadz dzalik ya. Sebelumnya enggak ada. Sudah benar berarti antum ya? Masyaallah. Iya. Iya. Bacanya apa antum? Sebelumnya apa bacanya? Yalhadz dzalik. Benar Ustaz? Salah. Harusnya yalhadz dzalik ya. As-sa-nya dimasukkan ke huruf dzal. Nah, ini pentingnya antum belajar tahsin ya. Ya, thayyib. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, gimana itu bacanya? Ayo baca jemaah. Ada ta ketemu ta, gimana bacanya? Kalau dibaca sesuai tulisan harusnya la imbasaqta. Benar enggak? Tapi apakah benar dibaca demikian? Tidak. At-ta-nya harus masuk ke dalam huruf ta. Sehingga bacanya gimana? La imbasatta. Ya, jadi seakan-akan di situ ada ta bertemu ta. Siapa yang selama ini bacaannya masih la imbasatta? Enggak ada ya. Alhamdulillah ya. Baik, berikutnya ada dzal bertemu dha ya. Dzal sama dha ini satu tempat keluar dengan huruf tha. Bedanya apa? Bedanya apa? Kalau dzal itu sama dzal sama dha sama tempat keluarnya. Bedanya apa? Kalau dzal istifal, kalau dha isti'la. Terus apa lagi? Ya, dzal itu ya. Kalau dha itu itbaq ya. Kalau dzal infitah ya. Ketika ada dzal bertemu dha, antum baca gimana? Idz zalamu atau idz zalamu. Mana yang benar? Yang kedua. Jadi antum bacanya walau annahum idz zalamu anfusahum. Ya, coba dibaca jemaah. Baik. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang sering antum dengar ya, ba sama mim. Di mana tempat keluarnya ba sama mim? Kedua bibir ditemukan ba, ma. Apa bedanya ba sama mim? Kalau mim itu ada sifat gunnahnya, ba tidak ada. Ba ada qalqalahnya sementara mim tidak ada. Tapi kalau ada ba bertemu dengan mim, apakah kita baca ya bunayya rkab ma'ana? Apakah dibaca demikian? Tidak. Ba-nya dimasukkan ke huruf mim sehingga kita bacanya
Ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ayo dibaca jemaah 2 3. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, ada huruf ta bertemu dengan huruf to ya. Di sini ada 2 contohnya, di awal ayat sama ujung ayat ya. Perhatikan. Ta sama to tempat keluarnya sama atau tidak? Di mana tempat keluarnya? Ujung lidah ditemukan dengan pangkal gigi seri bagian atas. Sifatnya apakah sama 2 huruf ini? Tidak. Kalau ta apa bedanya? Hamas, kalau to jahar. Terus perbedaan lagi apa? At-ta ini isti'la sementara ta'in fita. Kemudian at-ta ini itbaq sementara itbaq kemudian letaknya in fita ya. Kemudian at-ta-nya ini ada satu sifat lagi yang tidak dimiliki huruf ta, yaitu huruf sifat qalqalah. Kita selesaikan ya. Nah, di sini kalau kita baca sesuai tulisan, ini bacaannya fa'amanat to. Tapi kalau kita baca sesuai dengan bacaannya, maka ini bacanya fa'amanat to. Fa'amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Ayo dibaca 2 3. Baik jemaah sekalian, barangkali ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya. Jangan lupa pesanana terus di murojaah ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.